seorang pria mendekatimu dan dengan mesra merangkulkan lengannya pada bahumu sambil tangan yang satunya mengacak rambutmu. Can you imagine that? Buku Cerita. Hai, saya Awang Ajiwasita dan selamat datang di Buku Cerita. Jadi buku cerita ini adalah tempat di mana kalian kirim cerita, kita akan baca dan bareng-bareng kita bisa belajar sesuatu dari cerita tersebut. Jadi apapun, mau cerita cinta, love story, life story, silakan. Kalau mau kirim ada di kolom deskripsi bawah gimana caranya untuk mengirimkan cerita di buku cerita untuk kita baca. Dan hari ini kita akan baca sebuah cerita dari sebentar, banyak banget yang ngirim ya. Terima kasih banyak ya. Oke, kita akan baca dari Johan. Hai Johan, terima kasih banyak sudah kirim di buku cerita. Kali ini cerita kamu akan kita bacakan. So, buku cerita. Pernahkah kalian bertemu mantan yang kamu belum bisa move on darinya? I did. Rasanya luar biasa. Dan kali ini aku ingin meminjam momen ini untuk menyampaikan sesuatu yang tak pernah bisa aku sampaikan padanya, Luna. Sejak detik pertama melihatmu lagi, Luna, dengan sadar, aku mengenali apa yang masih kurasakan padamu. Getaran yang sama seperti yang pernah kurasa 8 tahun yang lalu. 8 tahun. Nyatanya tak mampu menghapus apa yang pernah terjadi pada kita. Dan pertemuan yang tak disengaja ini seperti api di bibir gentong dengan bensin terisi penuh di dalamnya. Beranikah aku menjatuhkan api ini ke dalamnya dan terhempas oleh ledakan perasaan yang selama sekian tahun kutahan? Bagaimana denganmu, Luna? Beranikah kau? Perbedaan yang dulu selalu kau kemukakan, sesering kau bernafas sebagai alasan bagi kita untuk berpisah. Apakah sekarang masih menjadi kain hitam yang menutup cinta dalam hatimu untukku? Kau tahu pasti, aku tidak peduli dengan perbedaan itu. Aku juga tidak peduli dengan perkataan orang tentang betapa tidak baiknya hubungan kita. Aku mencintaimu. Dan aku tahu kau mencintaiku. Aku rasa itu cukup. Namun kau menangis ketika itu. Air matamu membasahi bahuku ketika kau memelukku. Kau tak kuasa melihat orang tuamu tersakiti mengetahui hubungan kita. Dan kau mulai berpikir sama seperti mereka, bahwa hubungan kita adalah hubungan yang tidak mungkin. Wow. Kau menangis. Meskipun aku tak peduli dengan apapun pendapat dari siapapun yang telah membuatmu menangis. Aku tidak tahan melihatmu menderita seperti itu. Aku memilih menyiksa diriku sendiri dengan bertanya apa keinginanmu. Aku memberimu pedang tajam yang dengan sukses kau hujamkan tepat di jantungku dengan jawaban yang sudah aku ketahui dengan 1000% keyakinan. Sebuah perpisahan. Menanyakan sesuatu yang sudah tahu jawabannya apa dan jawaban itu menyakitkan, itu butuh keberanian. Kau menangis, tapi kau akan baik-baik saja setelah melihat orang tuamu tersenyum. Dan aku menerima keinginanmu, karena aku tak pernah bisa menolak keinginanmu. Kita berpisah. Aku pergi. Wow. Wow. Masih di momen ketika Johan nanyain sesuatu ke Luna.
menanyakan sesuatu yang dia sudah tahu jawabannya apa. Dan jawaban itu menyakitkan, tapi tetap ditanyakan. Wow. Oke. Dan setelah 8 tahun, sebuah kebetulan mempertemukan kita kembali. Here we go. Kau tahu yang kupikir? Tuhan punya selera humor yang aneh jika terkait dengan nasib kecintaanku. Tahun-tahun berlalu dan kulewati tanpa sedetik pun kehilangan rasaku padamu. Wanita lain, bukannya aku tak mencoba untuk membuka hatiku untuk orang lain. Namun semua berakhir berantakan. Bagaimana tidak jika dalam hatiku selalu membandingkan mereka denganmu? Pada akhirnya, aku hanya menjadi seorang brengsek bagi mereka. Namun, sebesar apapun keinginanku untuk melihat dan memelukmu, aku berdoa agar Tuhan tidak mempertemukan aku lagi denganmu. Kau tahu apa alasannya kan? Seperti pecandu narkoba yang ingin lepas dari kebutuhannya. Aku takut terjerumus lagi dan tak mampu melepaskan diri lagi darimu. Yes, sangat wajar. Sangat wajar untuk seseorang yang ditinggal pas lagi sayang-sayangnya atau berpisah pas lagi sayang-sayangnya. Wow. Dan di antara semua ketakutanku, Tuhan memberiku pertemuan ini. Kau terlihat sama mempesonanya dengan yang terakhir ku ingat. Wow. Kebayang gak kita tuh sayang banget sama orang ya? Sayang banget. Akhirnya mau gak mau pisah. Sedih dong. Hingga akhirnya, kalau Johan ini hingga akhirnya berdoa sama Tuhan, jangan sampailah ketemu lagi lah. Jangan sampai. But it happens. Ketemu. Johan dan Luna ketemu setelah 8 tahun, di mana Johan masih menyimpan rasa itu. Seperti candu yang sekian lama aku hindari, digoyang-goyangkan di depan hidungku. Bagaimana mungkin aku mengabaikannya? Dan kau terlihat sempurna, Luna. Wow. 8 tahun gak ketemu. Mungkin sudah dikubur dalam-dalam. Mungkin hampir tidak ada kemungkinan untuk ketemu lagi ya. Ya, akhirnya ketemu. Meskipun aku membiarkan mataku menyembuhkan kerinduannya, aku berusaha keras mengendalikan mulut dan tubuhku agar tidak bertindak liar menuruti keinginan terpendamku. Dengan sopan mengulurkan tangan dan menanyakan kabarmu. Dan kamu terlihat berusaha keras untuk tidak menatap mataku. Kebayang gak? Kebayang gak? Kebayang gak rasanya? Men. Oke. Api yang tadinya kupikir sangat siap aku jatuhkan dalam gentong penuh bensin, ternyata aku tak berani melakukannya. Meski matamu menunjukkan kerinduanmu padaku, tapi sikapmu terlihat sangat tidak nyaman. Kau mengelilingkan pandangan dengan canggung. Lalu, seolah kau telah menemukan yang kau cari, dengan cepat kedua tanganmu menarik dan menggenggam lembut kedua tanganku dengan erat sambil memandang mataku dalam-dalam. Kulihat berbagai emosi di matamu dan terdapat air tergenang di dalamnya. Seolah kau ingin mengatakan sesuatu. I feel you, bro. Wow, pernah nggak? Mata ketemu mata nih. Eye contact, mata ketemu mata. Kita tahu, there's something behind it. Ada sesuatu dalam orang tersebut, ada sesuatu dalam tatapan matanya gitu. Ada sesuatu yang I need to tell you about this gitu. Ada sesuatu yang kamu kayaknya mau ngomong deh. Atau ada sesuatu ya, tapi kayaknya nggak mungkin dong diomongin kayak gitu.
Wow, kamu mengelilingkan pandangan dengan canggung. See? Lalu, seolah kau telah menemukan yang kau cari. Dengan cepat, kedua tanganmu menarik dan menggenggam lembut kedua tanganku dengan erat sambil memandang mataku dalam-dalam. Kulihat berbagai emosi di matamu, dan terdapat air tergenang di dalamnya. Wow. Oke. Secepat kau menarik tanganku, dengan cepat pula kau melepaskan genggamanmu. Begitu saja. And here we go. Lalu kau berbalik. Seorang pria mendekatimu dan dengan mesra merangkulkan lengannya pada bahumu sambil tangan yang satunya mengacak rambutmu. Wow. Wow. Oke, diulangi lagi ya. Seorang pria mendekatimu dan dengan mesra merangkulkan lengannya pada bahumu sambil tangan yang satunya mengacak rambutmu. Can you imagine that? Pantes Johan lalu menulis, "Oh Tuhan, candaan apa lagi ini?" Wow. Combo, men. Combo. 8 tahun. 8 tahun gak ketemu. Masih dalam suasana yang 8 tahun itu nggak panjang loh untuk seseorang yang menyimpan cintanya. 8 tahun itu nggak panjang, itu nggak lama, itu sangat cepat untuk orang yang hatinya dihidupi oleh kenangan dan mungkin ekspektasi ya. Kita nggak tahu. Tapi ketika akhirnya lagi dalam suasana yang sangat canggung, ada sesuatu unspoken word lah. Ada sesuatu yang nggak mungkin diomongin. Belum sempet hanyut dalam suasana kayak gitu, datanglah satu orang merangkul. Oh man, that's so sweet. Johan, kamu luar biasa ya. Oke. Kepalaku mendadak kosong dan telingaku seolah tuli, tak mendengar apapun kecuali detak jantungku yang berdetak lebih keras. Exactly. See, kalian berdua tepat di hadapanku sekarang. Hey, coba dengerin. Coba dengerin. Ini yang Johan tulis ya. Ini yang Johan tulis nih. Mataku langsung terhenti pada kalung yang menggantung di leher pria itu, lalu beralih ke lehermu. Bandul yang sama. Bandul yang dulu pernah kau minta aku untuk memakainya dan aku gak bisa. Wow. Di satu sisi, ini adalah titik atau fase atau achievement yang waktu itu coba ditawarkan Luna ke Johan. Tapi Johan gak bisa. Dan titik ini sudah di-achieve atau sudah dicapai oleh sang laki-laki yang tadi merangkulkan sebelah itu. Aku tercabut paksa dari pikiran kosongku ketika tiba-tiba pria itu mengulurkan tangan dan mengenalkan diri sebagai tunanganmu. Kubalas jabatan tangan pria itu dengan sama kuatnya dan menyebutkan namaku sendiri. Wajahmu terlihat murung, Luna. Apakah kau sedang memikirkan bagaimana perasaanku saat ini? Apakah kau merasa kasihan padaku? Please don't. Jangan, Luna. Sungguh, meskipun aku ingin mengutuk situasi ini dengan tumpukan alasan, aku tidak ingin kamu sedih karena hal ini. Dan meskipun aku ingin protes kepada Tuhan karena bercandaannya terasa gak lucu sekarang ini, aku pikir Tuhan punya maksud baik untukku di balik kejadian ini. Johan, wow, di detik yang sama Johan,
Kamu sangat bisa mengontrol emosimu ya. Ini luar biasa. Karena akhirnya Johan berpikir, Tuhan punya maksud baik untukku di balik kejadian ini. Ditambah lagi di paragraf terakhirnya Johan nih. Lihat aku, Luna. Aku akan membuatmu tersenyum dan menghapus murung itu dari wajahmu. Meskipun aku harus bunuh diri sekali lagi. Melawan keinginanku untuk menyingkirkan tangan pria itu dari bahumu dan menjauhkannya dari tubuhmu. Bahkan, aku mengucapkan selamat atas pertunangan kalian dan meminta kalian berjanji untuk mengundangku nanti pada acara pernikahan kalian. Kau akan lihat, Luna, aku akan baik-baik saja. Remember this. Kau akan lihat, Luna, aku akan baik-baik saja. Oke, rasanya aku mulai tahu apa maksud Tuhan memberiku situasi kacau ini. Tidak akan mudah, dan aku tahu ini akan sangat sulit untuk betul-betul memahaminya. But I got it. I got to move on. So, I will move on. This is me, the guy who truly madly wants to move on. Johan. Wow. Oke. Sepertinya sih ini adalah hal yang membuat Johan benar-benar harus move on ya, harus move on. Untuk beberapa orang move on itu gampang. Untuk beberapa orang ya. Ada orang-orang seperti Johan yang aku dipaksa nih. Aku move on-nya harus dipaksa nih dengan situasi-situasi seperti ini. Justru pertanyaan saya adalah, hey, kalian pernah nggak ada di posisi yang mirip-mirip dengan Johan ini? Bukan masalah ketemuannya ya, tapi you are now living with someone that you love gitu. Tapi sebenarnya jauh dalam hatimu ada seseorang lain. Ada yang masih unfinished business gitu. Ada seseorang yang I wish aku bisa ketemu sama dia untuk menyelesaikan ini. Apakah itu minta maaf? Apakah itu minta kejelasan atau minta balikan? Mungkin masih banyak orang yang menyimpan itu atau dengan sengaja menyimpan itu. Menurut kalian, haruskah disimpan atau haruskah dibuang? Haruskah ditunggu untuk pertemuan-pertemuan yang di-set sama Yang Maha Kuasa ini? Apakah dengan kita menjalani kehidupan baru kita dengan orang lain yang sebelumnya atau kisah kita sebelumnya itu sudah otomatis berakhir atau memang harus diselesaikan? What do you think? Menurut kalian gimana? Menurut kalian gimana? Ini karena saya yakin ini pasti banyak yang ngalamin. Pasti banyak yang ngalamin. Haruskah diselesaikan meskipun kita serang dengan orang lain, dengan orang yang kita pilih juga bahkan, atau memang ya udah officially karena kita sudah bersama dengan orang lain yang lalu-lalu auto done, auto selesai gitu. Kasih komen ya di kolom komen ya. Memang harus selesai? Memang harus diselesaikan? Atau sudah otomatis selesai? Oke, kasih komen. Dan kalaupun nanti kalian akan bercerita di buku cerita, kita akan tungguin di sini. Terima kasih Johan dan terima kasih untuk cerita-cerita yang sudah masuk. Nanti kita akan baca lagi di episode selanjutnya. Saya Awang Haji Wasita. Bye-bye.